Gratis nih. Jadi orang datang mau ngecek AirDates, mau ngecek apa nggak lo bayar. Walaupun dia pakai produk yang nggak produk lo. Nggak masalah, produknya mereknya sebenarnya nggak penting. Oh, keren. Yang penting cocok. Welcome back to golfgear.id. Gua Andri. Nama gue Sigit. Kita melakukan honest equipment review untuk golf. Yes, tapi kali ini ada spesial, Andri. Yes. Kita tidak melakukan honest review, tetapi Betul. kita akan melakukan apa? Fitting. Ini yang ditunggu-tunggu kan. Di IG tuh suka nanya, fitting tuh gimana sih Bang? Ngapain aja? Di sini kita dari A to Z fitting, dan kita juga ngundang beberapa followers. Dikit doang ya karena masih PPKM nih. Kita masih ngundang beberapa followers dengan prokes ketat, udah divaksin semua, kapasitas cuma 25%. Toko juga masih tutup, tapi hanya dibuka khusus untuk golf gear aja. Betul. Jadi bagi kalian yang pengen tahu apa aja sih yang harus Betul. dibawa, apa aja yang harus disiapin, Ngapain aja sih? betul. Ikutin kita terus di sini di golfgear.id biar lu kepikiran terus. Semoga hari ini sesinya cukup bermanfaat ya. Pokoknya kita Taruh pulang, ada yang pasangin bikin dulu. golfgear itu sebenarnya buat edukasi customer aja kalau ada pertanyaan. Karena saya pribadi bangun tempat ini tuh saya sebagai golfer tuh udah ditipu toko, oke, barangnya palsu, speknya nggak cocok, jadi uang dan waktu saya udah kebuang main golf selama 12 tahun. Dengan tempat kayak gini kita ngadain gratis tuh dengan harapan tuh yang saya alamin kalian nggak ngalamin, bisa hemat waktu dan uang supaya main golfnya lebih enjoy, lebih cepat lah gitu. Gratis nih. Jadi orang datang mau ngecek AirDates, mau ngecek apa nggak lo bayar. Enggak. Walaupun dia pakai produk yang nggak produk lo. Nggak masalah, produknya mereknya sebenarnya nggak penting. Oh, keren. Yang penting cocok. Ya, saya distributor banyak brand, tapi saya cukup terbuka. Saya ngaku kok, ini nggak bisa semua orang pakai. Yang penting barangnya cocok, kalian nyaman di mata, itu mah gampang, nggak susah gitu. Jadi thank you ya sudah datang. Semoga bermanfaat aja. Amin. Oke. Oke. Jadi nanti kita satu-satu aja. Nanti kan tadi masalah disebut. So, Golf Geeks sudah ada salah satu subscriber dan follower kita yang ikutan fitting hari ini. Kenalin dong namanya siapa, Bro? Halo, nama saya Muhammad Kaya Putra. Apa? So, Kai, thank you udah join. Hari ini Kaya mau ikutan fitting sama kita. Kita tanya dulu, kira-kira lu ada masalah apa sih dengan permainan golf dari equipment ini? Kan dari dulu kan saya selalu pakai original bawaan lah dari Stock shaft ya? Stock shaft ya. Oke. Nah, saya ngerasa kok di waktu pernah di fitting tuh saya tuh dianjurinnya pakai shaft yang stiff. Tapi kok saya lebih nyaman yang reguler. Oh. Nah, itu tuh kenapa gitu loh. Jadi nanti mau dicek dispersinya dari jaraknya. Kira-kira dengan regular ini Kaya cocok atau enggak? Apa harus diganti stiff? Nanti akan kita cek aja langsung di fitting. Oke. Thank you bro udah join. Thank you juga sudah. So Golf Geeks, sekarang waktunya Kaya untuk di fitting. Yang bikin penasaran adalah iron setnya yang one length. Gimana sih fittingin shaft one length di iron set? Regular lagi. Oke, jadi kita tes aja ya. Yang paling bermasalah yang mana? Paling bermasalah sih pasti di angka 7 ke bawah sih pasti. 765. Short iron berarti? Enggak, 765. 765 karena dia long iron. dia bisa ngebuat bola itu nggak konsisten di lurus, pasti dia bisa kanan-kanan gitu. Oke, I see. Oke, Coba aja pukul dulu saya langsung. pukul pemanasan dulu aja. Ya. Bagus sekali swingnya, gila. Gila, ini mah udah harusnya main single. Single handicap memang Om. Iya. Memang sudah. Nah, Oke, mantap. swingnya bagus. Tapi kanan pasti. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya inget banget kan disuruh pakai stiff kan gitu. Heeh. Tapi saya nggak pernah pakai stiff, saya nggak pernah cocok. Saya Oh. pakai regular juga. Oke, itu stiffnya kepanjangan. Itu regular. Oh, yang ini regular? Ini regular. Oke, yaudah. Itu regular juga pasti kepanjangan. Kalau lihat dari swing ironnya ya. Iya. Nah, selama swingnya sama nggak berubah, itu kepanjangan Sering udah. down gitu juga, iya. Ya, jadi tetap mesti potong. Ingat ya, ini shaft zaman sekarang, stick zaman sekarang tuh kayak kita beli baju XL. Oke.
mesti dipermak dikit sana sini gitu loh. Nggak bisa semua orang pakai Excel, ya kan? Banyak itu untuk customer Indonesia setelah kita telusuri itu mayoritas tuh kepanjangan sticknya. Walaupun itu Japan spec. Iya, Japan spec tuh nggak ngaruh ke panjangnya, ngaruh ke beratnya. Bagus sekali. Bagus sekali. Oke, nah ini kelihatan ya 3 pukulan ya. Cek angka. Oke, ini face angle dia kan ke kanan yang merah. Oke. Kelapaknya itu yang biru. Walaupun angkanya positif, tapi perbedaan antara face sama kelapaknya tuh cukup besar. Anggap aja tuh di atas 2 derajat. Di atas 1 derajat aja udah cukup lumayan nih. Jadi di atas 2 derajat itu udah mulai bolanya akan nge-curve ya. Jadi ini kan kelapaknya ngebuka begini, ya. Kelapaknya tapi rada dari dalam, oke. Tetap aja dia akan kelapaknya dari dalam, kelapaknya sedikit kebuka, iya. Makanya kalau dilihat bolanya akan ke kanan, tapi ujungnya masih ada sedikit slice. Ini slice ini, curve-nya ke kanan. Tuh, curve. 7R. 7R. Ya. Kalau draw itu biasanya club face-nya rada lurus, maksudnya rada lurus mendekati angka kelapak, tapi kelapaknya dari dalam. Kalau ini kan angkanya terlalu terbuka. Kalau tertutup baru dia jadi hook atau draw. Jadi oke, ini kalau ini semakin kecil ke 1,7 ini akan jadi draw. Tapi karena ini terlalu kebuka, dia tetap akhirnya nge-slice. Bukan nge-slice, nge-fade ini nge-fade. Ya. Solusinya apa berarti? Kalau dari dia tuh sebenarnya dari setup sama grip. Setup dia tuh selalu nutup club face-nya. Dia arahnya ke sini nih. Padahal club face dia tuh udah ke sini nih. Karena lu nyegah biar nggak nganan ya? Enggak. Ya, karena gimana ya? Karena ngerasanya itu kalau misalkan kan memang banyak sih beberapa teman juga bilang, "Kai lu arahnya nggak kirian, Kai." Ya gitu. Nah, banyak bilang, cuman feelingnya itu soalnya kalau misalkan dia kanan gini, feeling saya itu bakal slice. Oh enggak, oke. Coba setup. Coba dilawan aluri berarti. Bukan. Oke ya. Ini udah benar kan? Benar. Oke. Ini club face sudah nutup ke situ. Oke. Penyebab slice kamu sebenarnya itu posisi badan kamu. Diam aja ya. Ini kan arah terhadap target kan, lurus kan? Oke. Ya. Badan kamu tuh udah rada kebuka tuh, udah ke sana, ke kiri. Ini penyebab slice kamu tuh di sini. Ini aja. Nah, kalau ini lurus, kemungkinan besar udah nggak slice. Dan ini kamu udah bisa lurus. Ini udah kebuka dikit lagi. Nah, biasain. Coba aja. Ini masih nutup ya, kemungkinan bisa hook. Oke, ini hook kan? Tadi saya baru bilang ya, kemungkinan bisa hook ya. Ini udah saya buktiin. Tuh. Bawahnya pull draw, pull draw bukan hook. Bagus. Enggak, habis Oke. jaraknya itu kan. 114. Oke. Bagus. Cuma shaftnya sangat nggak cocok buat swingnya. Kepanjangan dan kelenturan. Swingnya udah harus cukup keras. Tapi kalau misalnya saya pakai regular, saya tuh punya kayak tempo pelan di atas ini, Ya. pas di sini kayak ada hentakan gitu loh. Iya ngerti. Pas nge-swing stiff harus kayak gitu juga. Harus. Mungkin yang shaft Cobra itu nggak berasa karena kick point-nya beda. Kick point itu Bendingnya di mana? tapi kamu mesti berani ambil lebih berat, lebih kaku, tapi mesti dipotong. Ini kepanjangan. Oke, Kai, gimana setelah di fitting tadi? Apa yang lo dapat nih? Capek kayak ini. Ternyata selama ini karena kurangnya minimal info data-data yang gue punya, Yes. ternyata attack angle gue tuh Minus terus ya minus buat terus. driver ya, buat driver terus. minus terus. Untuk driver tuh minus terus dan Oke. yang seharusnya kan plus. Jadi Betul. gue tuh selalu ngenain bola tuh dari atas ke bawah Hit gitu. down gini, Bra. Nah, Gitu. hit down. Jadi Oke. swing speed gue tinggi sayang ya. tinggi tapi carry-nya tidak sesuai dengan swing. Tidak optimal. Iya, Yes. betul. Oke, Terus- sama
Tadi flexnya juga mesti dicek lagi loh ya. Iya, Mesti lo coba, flex. mungkin coba udah pakai saatnya stiff kali. Iya, Swing benar. speednya sampai 100 belasan, Bray. Gokil. Coba pakai speed, one leg-nya juga coba di-review lah. Benar-benar. Kita coba Kayaknya nanti. harus di ngulik-ngulik lagi, cari-cari Ngulik, lagi. betul, Iya, harus ngulik lah, biar cepat single handicap. Wah, Sip. siap. Thank you guys. Thank you, Abang. So Golf Guys, kita udah satu ladies yang ikut di acara kita hari ini. Kenalin dong, namanya siapa? Hai, nama aku Ayu. Namanya Ayu guys. Udah berapa lama main golf yuk? 1 tahun tapi kayak berhenti, terus jarang ini sih kayak latihan gitu. Oh jarang Jadi, driving. kayak langsung ke lapangan aja. Oh langsung ke lapangan aja, keren. Biasanya main di mana Ayu? Di Senayan, Oke. kebanyakan di Senayan karena kan Senayan. ada malam. Oh, oke, jadi bisa main malam ya? Biar kayak hitam. Biar nggak hitam. So ladies, jangan takut hitam. Tapi kalau Ayu main siang sih pasti hitam sih. So, driver nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oke. Woodnya selalu masalah. Wood, fairway wood ada masalah. Ya. Masalahnya gimana? Bolanya nggak terbang. Boleh nggak terbang? Artinya suka grounded, suka. Iya. Oh, oke. Lalu apalagi ironnya cocok nggak? Airnya oke. Ironnya bagus ya. Untuk sandnya kayak aku kurang latihan sih. Oh, oke, mungkin inilah dia guys yang menjadi poin di sini. Beginner memang harus belajar dengan pro. Harus. Cuman untuk itu, untuk ke situ, untuk lebih mempercepat pembelajaran, kita mesti perlu fitting. Maka dari itu nanti kita cek untuk beginner, ladies perlu fitting atau enggak. Contohnya akan ada Golf Geeks Ayu di sini yang akan mencoba. So, ikutin terus kita ya. Ya. Kepikiran terus di golfgear.id. Oke. Oke. Sticknya cocok ya selama ini ya, rasa. Nggak ada masalah lah ya. Enak-enak aja. Ini kan karena baru juga, ini lebih nyaman yang lama. Ini baru berapa lama? Sebulan, 2 bulan? Agustus. Oh baru. Ini berarti baru adjustment dong ya, Agustus baru banget. Sebelumnya pakai yang sama juga nggak? Enggak. Sticknya semua kepanjangan banget. Oke, Tahu dari mana kepanjangan? kelihatan dari swingnya. Bukan dari postur berarti Bukan ya? dari sebenarnya kalau ngelihat dari postur itu fitting kayak zaman dulu sebelum ada kamera slow Oke. motion kayak gini ya. Orang tuh ngukur panjang tuh patokannya dari posisi pergelangan tangan ke lantai ya, atau pada posisi setup. Cuma zaman sekarang tuh kita lihat swingnya dan terhadap impact. Karena yang Oke. dikejar kan impact. Pada saat Iya. berdiri kan bolanya nggak terpukul gitu loh. Jadi pada saat impact itu kelihatan shotnya tuh kepanjangan. Jadi tangannya tuh casting. Jadi kayak tadi ngomong badannya sedikit naik. Nggak banyak sih naiknya. Kalau kita chok down, Bisa dicoba. jadi dipendekin dikit gitu. Iya. Dari biasanya kan segitu, turunin dikit. Turun dikit lagi. Nah, segitu Nah, ya. coba. Nah, Apakah lebih enak terus setelah disesuaiin ya berdirinya ya. Terhadap yang lebih pendek. Oke. Oke. Nah, Mantap. enak kan impactnya? Enak banget. Beda kan? Dan jaraknya jauh langsung. Coba lihat. Nah, jaraknya jauh sendiri. Lihat Padahal ini. orang mikir lebih pendek, malah nggak jauh. Itu Dut, buat lo juga nih. Ini lihat nih. Dia Yoi. Ini biasanya lo di sini yuk. Ayo biasanya di sini nih. Tadi dipendekin chok down yang biasa orang pendek, enggak. Tapi malah jauh. Diri. Kita coba cek lagi ya nih. Chok down lagi. Coba. Iya, kira inget-inget. Coba chok down lagi. Ya. Dah. Thank you. Ya, sudah selesai Iya tuh, masalahnya. Jauh nggak? Jadi 100 tuh 2 kali tuh ya. Karena sticknya kepanjangan. Tapi untuk aku swingnya Kenapa swingnya? masalah nggak? Enggak. Terlalu lebih atau apa gitu? Merubah swing sama merubah ini gampangan mana? Ngerubah setup maksudnya. Merubah ini kan? Ah. Ya udah. Ngerubah Ini aku sama segini sih. Iya. kepanjangan. Kepanjangan. Panjangan. Kalau Karena kalau apa? ngerubah swing itu mesti 2 bulan 3 bulan ngerubah Ya. swing. Lama dong ya kan? Kalau gini kan cuman ya udah gini doang.
Nah, itu tuh. Tapi kiri pasti. Oke, Dah, coba kita bandingin. tuh. Nah, mana Bang Inyo? Bang, Itu bedanya tuh. lihat. Ini lagi-lagi dispersi ya. Dia waktu choke down, lihat lingkaran lebih kecil nih. Lingkaran lebih kecil, begitu dia nggak di choke down, karena kan masalah tadi kepanjangan nih. Merah, lihat. Lingkarannya lebar banget, sampai nggak masuk di layar. Artinya waktu di choke down, akurasi lebih bagus. Jarak memang ada satu yang lebih jauh. Gitu. Tapi buat apa? Inkonsistensi. Golf kita nyari konsisten kan? Jadi, antara potong stick atau choke down terus selama main? Tetap potong stick. Tetap potong stick. Iya, choke down itu cuma buat ngetes sementara. Idealnya tuh tetap stick mesti dipotong. Ya, karena pada saat di choke down ini sebenarnya kepalanya sedikit berasa makin ringan. Beratnya ya? Oke. Swing weight-nya, karena di sini kan nambah counter ya ngomongnya. Jadi idealnya ini tetap dipotong supaya beratnya kepala tetap berasa. Itu nanti lebih enak. Dan juga kalau kita choke down kan ini makin kecil nih. Nggak, tangannya makin main biasanya. Gitu loh. Jadi saran saya kalau memang cukup berani dan cukup percaya, ini dipotong. Oke, ini ada ladies golfer Ayu. Gimana coba tadi hasilnya setelah di fitting Leonian? Tadi dia bilang kayak terlalu panjang untuk sticknya, Yes. sama apa sih kayak Ya ininya dia terlalu, makanya harus agak kiri dikit gitu. Tapi yang tadi menarik tracking. ketahuan terlalu panjang, begitu di choke down, Iya. hasilnya bagus ya. bagus. Bahkan lebih jauh, lebih akurat pasti. Iya, Jadi kayak mesti dipotong tuh ya. Iya, sama buat putternya juga, Oke. sama posisinya jadi kayak Tuh. lebih gitu. enak sih. Lebih enak. Jadi harus dipotong beneran. Putternya juga. Pat semuanya kayaknya. Berarti memang kepanjangan semua klubnya ya. Iya. Tuh, untung ketahuan karena di fitting gitu. Sip. Sip. Thank you. Yo Golf Geeks, kita sudah ada dengan Ben dari Garasi Golf, salah satu partner kita yang ikutan fitting hari ini. Halo, kenalin nama gue Benjamin, gue salah satu bagian dari Garasi Golf. Thank you Ben sudah ikutan fitting kita hari ini di Sama-sama, bro. Leonian. Sama-sama. Lu ada masalah apa sih kalau di lapangan, bro? Kalau hari ini sebenarnya masalah gue untuk yang lain mungkin belum kelihatan masalah yang gimana banget, lebih ya harus diasah terus lah. Ya. Cuma sekarang gue lagi pengen figure out apakah gue sebenarnya butuh hybrid gitu. Nah, Karena gue pengen lihat nih gapping antara iron 4 gue sampai ke wood 5 tuh kira-kira gimana. Kalau memang gue butuh hybrid, kita bisa cek di sini. Gitu. betul banget guys. Jadi kalau misalnya lu mau cek jarak lu yang kosong tuh ada di berapa meter dan diisi oleh klub yang berapa, apakah seperti Ben tadi bilang, perlu nggak sih gua hybrid? Lu mesti fitting. Iya. Jadi harapannya Ben akan mengetahui apakah dia perlu hybrid atau enggak. Betul. Itu kan maksudnya. Karena banyak orang yang bilang kan, dan gue juga belum pernah ngecek jarak gue secara exact berapa. Betul. Tapi kan kalau kata orang kan ya lu pakai hybrid 3 sama wood 5 mirip-mirip, katanya begitu. Padahal kan sebenarnya hybrid tuh replacement iron kan, Betul. harusnya beda gitu. Oke. Jadi ikutin kita aja apakah Ben perlu hybrid atau enggak. Nanti kita cek di fitting. Yoi. Thank you Thank Ben. you. Itu gue lagi parah. 4 gue lagi jelek. 4 gue 37 nggak karuan. Ke tracking sih. Tuh, lihat kan? Bener kan? Oh iya. Sangat, apalagi di 4 iron. Udah kepanjangan, ini terlalu upright. Oke. Jadi dia kena sedikit di heel ya. Dan ini untuk 4 iron. Tadi di 7 iron aja dia udah sedikit sticknya nggak cocok ya, kurang flat sticknya. Semakin di stick panjang tuh semakin kelihatan penyakitnya, makanya kayak bola lu kurang naik deh feeling gua kalau pakai 4 iron, apalagi shaftnya rada berat buat lu. Untuk yang 4 iron ya, yang 7 masih nggak apa-apa, tapi untuk 4 ironnya gue bilang ini rada berat dan panjang. Tapi nanti kalau dipotong akan otomatis kalau lu pegangnya sama akan lebih flat ya. Sedikit dipotong tuh akan sedikit lebih flat efeknya, tapi mesti dites lagi. Ini udah kelihatan banget kan ya, maksudnya lu udah nyaksiin sendiri lah ya, cukup membuka mata kan ya. Oke, sang pukul aja. Oke. Jadi lu grounded tuh sebenarnya bukan grounded, tapi heelnya ngedik, heelnya nyampe dulu, ngerti nggak? Posisi heelnya nyampe dulu. Oke, itu grounded. Oke. Ini iron 4 tuh, nggak dapet. Karena keberatan. Di dia keberatan sekali. Di iron 4-nya untuk shaft dia. R300.
Iya, sedikit keringanan ini. Itu apa sih bro? Lihat sini. Stock shaft itu. Sedikit keringanan. 70 gram Nggak ada. apa-apa. 70 gram ada. Jadi itu sebenarnya gapnya pas kok. Pas ya. Pas, ini anggap aja carry-nya 180. Oke. Berarti udah 3 tuh. Bagus kok. Lagi ya. Grounded terus ini kan. Tapi emang gitu dia. Ah ini bagus. Arah lu juga emang club face udah ke kiri sih memang. Sebenarnya gapnya pas kok. Kalau dilihat harusnya pas harusnya. Kalau saya pakai aja lie angle tuh udah 2 derajat flat, terus saya potong pendek lagi. Jadi saya dulu pakai 4 derajat flat. Buset. Itu flat sekali. Nah, kalau kamu mungkin cuma 2 derajat, 1 derajat di iron yang mid iron gitu. Berarti ini ironnya keberatan, bootnya keringanan. Ben, gimana tadi hasilnya setelah di fitting? Iya, jadi pertama itu kan masalahnya yang kita pengen coba lihat itu kan butuh nggak sih hybrid? Ada nggak gap antara boot 5 sama iron 4? Nah ternyata tuh nggak terlalu ada gap. Nggak terlalu ada gap ya? Jadi langsung ketahuan tuh masalahnya. Nah tapi muncul dong pas lagi ngetes ada masalah baru gitu. Tadi dia shaftnya kayak beratnya ada timpang tuh ya? Ada timpang. Ironnya iya. keberatan, bootnya Keentengan. entengan. Jadi mesti dicek tuh jenis shaftnya nanti. Untung punya garasi golf bisa cek sendiri ya. Bisa ganti-ganti sendiri. Bisa, iya bisa cari-cari sendiri. Nah jadi kelihatan gara-gara timpang itu inkonsisten kan antara iron 4 sama si wood 5-nya gitu. Dan ada masalah baru lagi tadi kalau nggak salah angle-nya ya. Yes. Di iron 4 angle-nya itu harus di-adjust dikit karena shaftnya ada kepanjangan. Jadi pas impact nutup terus. Betul. Dengan trackman itu masalah mau datang 1 jadi 10 biasanya. Iya, Karena betul, kelihatan betul, semua. kelihatan banget. Iya, Karena kelihatan iya. semua karena pakai data. Iya. Oke, fitting pakai data. Oke. Siap. Thank you, Ben. Thank you, bro. So guys, kita sudah sama dengan follower kita, Osi. Kenalan dulu dong, kenalan dulu dong namanya siapa? Halo, gue Ozzy. Gue baru mulai main golf sejak COVID. Oh ya? Jadi COVID golfer nih. Jadi udah baru sekitar 2 tahunan ya? Nggak nyampe. Oh belum nyampe malah? Desember. Ya. Tapi kalau lihat Instagramnya dia udah main kemana-mana bro, ke Bali, ke Bandung, Parahyangan, pokoknya ini orang keren banget, niat banget main golfnya. Oke Os, kira-kira apa nih yang mau lu tanyain nanti pas waktu fitting? Sebenarnya kayaknya gue semi short game lah ya. Jarak-jarak sekitar 70 meter itu gue selalu either gue mesti paksain pukul sandwich atau gue pelanin pitching. Oh, jadi ada gap yang lu kurang yakin, yang belum ada klub yang pas, yang cocok jaraknya untuk mengisi jarak tersebut. Begitu ya? Jadi kira-kira harapan lu mau gimana sih? Apa yang di pertanyaan lu tuh apa sih? Apa gue perlu wedge lagi atau gimana? Karena gue mencoba, gue sih pengen mencoba mengeliminasi swing gue masih gue kencengin atau gue pengen temponya tuh sama semua. Itu yang benar emang. Gitu. Jadi ya nggak terlalu take burden sama badan kita sih gitu. Betul. Karena kalau gue paksa-paksain gitu, either badan gue sakit nanti habis selesai. Betul banget. Ntar malah nggak bisa main lagi kan. Betul. Jadi Osi pengen tahu apakah dia yardage sudah cukup dengan stick ini atau perlu nambah 1 lagi. Nanti kita tungguin aja, ikutin kita terus, jangan sampai ketinggalan dan siap-siap kepikiran terus. Thank you Osi. Thank you. Jadi Osi jarak 80-90 kosong, which is itu paling nggak boleh. Maka dari itu dicoba cek. Nah ini gimana cara ngecek pertama kali? Oke, pertama kita sebenarnya cek loft iron dia dulu yang di atas bolongnya itu loftnya berapa dan yang di bawah bolongnya itu loftnya berapa. Dari situ baru kita bisa tentuin gap yang dia butuh. Kalau di zaman dulu mungkin fittingnya orang ngomongnya tuh setiap 4 derajat loncatnya. Jadi kalau kita pitchingnya 48, gap wedge-nya berarti 52, sandwich-nya 56. Tapi zaman sekarang tuh belum tentu, tergantung dari customer juga, tergantung dari swingnya. Ada customer kita dia pakai 48, tapi gapnya dia cocoknya itu di 50. Habis itu dia ke 56. Nah kalau zaman dulu fitting itu kan sebenarnya kayak seakan-akan nggak bener. Tapi kita cek terhadap apa kebutuhan gap dia, ternyata dia butuhnya pada saat itu 48, 50, 56. Jadi ini fitting zaman sekarang. Ntar kita cek ya.
Kenapa ada talenan di situ? Oke, ini sebenarnya talenan ini nggak pakai talenan, cuma ini solusi yang sangat murah untuk golfer kalau mau tahu impact mereka tuh udah di tengah belum, lie angle-nya, iron-nya atau wedge-nya sudah bagus belum, dan juga terutama di wedge bounce-nya sudah cocok apa belum. Itu bisa pakai talenan. Coba. Oke. Ini dijual di sini. Ini dijual di Indomaret dan hypermart terdekat. Lagi promo di Indomaret, beli talenan dapat piring. Ya, coba sikat. Gimana tuh coba? Ceritain tuh. Bukan normal. Ayo. Harus kena talenannya. Biasa aja. Anggap rumput. Anggap. Bener, nggak masalah. Cuma dikit. Nggak usah. Oke, coba sini. Nah, ini kelihatan nih, impact dia bagus di tengah. Secara posisi impact dia, secara posisi toe sama heel, impact dia sudah di tengah. Berarti lie angle-nya sudah oke. Cuma kalau lihat bekas talenannya, ini kan rada tengah ke belakang. Berarti bounce dia yang nggak oke. Nggak cocok. Nggak cocok. Oke. Ya. Biasa kita Ini 10,5, 10. ini 10, ini bounce 10. Tapi bounce juga ada terpengaruh sama grind ya. Itu udah sangat teknis. Grind ini juga ngefek ke bounce. Biasa kalau kayak gini kita coba kasih bounce yang sedikit lebih kecil supaya dia lebih maju. Nah, ini nemu kan? 8 atau 4 bounce. Oh, oke. Tapi kalau 5-4 memang biasa paling kecil tuh udah 10. Udah nggak ada 8 karena terlalu tajam. Jadi salah satu solusinya apa? Enggak, bukan potong. Bounce itu kan sebenarnya nggak bisa dimainin, ya. 56 di bending ke 54, itu bounce-nya jadi berkurang. Tapi ini sebenarnya nggak terlalu kita saranin ya. Selama ini grounded-nya nggak terlalu sering banget. Dari 5 berapa grounded? 3. Banyak. Tadi nggak pernah grounded. Tadi sih aman. Soalnya di gimana ya ngelihatnya rumput. di karpet. Karpet. Kalau aku di rumput itu rasanya gini, bedanya kalau kita lagi di simulator Ya. itu kan kita nggak peduli, Oh, oke. ya kan? Jadi begitu pukul di lapangan terus kayaknya pengen on, itu kayak konsentrasi suka pecah gitu kan. Oh, oke. Jadi ini kasus si Ozzy ya. Ini pitching dia yang warna orange. Terus dia punya stick 54 di sini. Di sini tadinya bolong. Kita coba kalau memang pitching dia ini 46 love-nya. Ini 54. Jadi bedanya 8. Kalau fitting tradisional pasti direkomendasinya 50 sudah pasti tambah 4. Ya, jadi 46, 50, 54. Ini kita tes dia pakai 50 yang warna merah. Ini dia ada salah pukul sekali. Jadi kalau saya hapus yang salah pukul itu beda sendiri. Yang salah pukulnya sangat beda jauh ya. Nah, oke. Nah, Kalau dia pakai 54 terlalu merapat ke dia punya pitching. Jadi akhirnya kita coba di 52. Nah, kalau dari 46 ke 52 kan bedanya 6 derajat. Tapi dari 52 ke 54 bedanya hanya 2 derajat. Ini sudah bukti di mana tidak bisa semua dipukul rata tambah 4 derajat. Harus dicek ini gap. Dari sini baru biasa kalau kita di Leonian kita kasih pinjam customernya. Dia tes sendiri apakah ini cukup representatif karena bola yang kita pakai kan satu tipe. Mungkin beda sama bola yang dipakai main Pak Ozzy. Tapi dari sini udah kelihatan bahwa fitting zaman sekarang tuh harus seperti ini. Harus dilihat kebutuhannya. Dan kita hanya menyesuaikan, tidak peduli angka 52, 50, yang penting cocok buat playernya. Begitu aja sih, Ozzy. itulah pentingnya ngecek yardat pukulan kita masing-masing menggunakan klub yang ada di back kita untuk tahu biar keisi semua jaraknya guys. Ya kan Om? Ya, oke, mereknya tidak pengaruh. Yang penting kalau mau beli apapun dicoba dulu. Saya pribadi ngomong mereknya nggak masalah. Lalu kalau misalnya aku pakai kan Foki semua. Ya. Kalau Fokinya ternyata nomornya 50, apakah kira-kira bedanya? Kalau ini di 52 kan Ya. tadi dispersionnya pas. Ya. Apakah kalau Foki di 52 juga
atau belum tahu? Belum tahu, karena kadang-kadang 52 misalnya yang dipakai demo itu kan udah sering dipukul orang, love-nya bisa aja berubah. Kalau kita di sini kita seminggu sekali kita tes love kita cek. Makanya kayak tadi juga Sticklogy kita pastiin dulu love-nya akurat seperti di tulisan di stick nggak gitu. Iya. Yang penting dicek aja. Kalau kita di sini cukup teliti sih, karena mau yang terbaik buat customer gitu. Oke. Cukup puas? Mengenai wedge, puas banget berarti ya. Banget. Udah ketahuan penyakitnya ya. Oke, Os, tadi gimana setelah di fitting sama Leonian? Hasilnya sih menarik banget ya. Menarik, oke. Karena gimana? kalau dari matematika kan harusnya beda 4 love, 4 love, 4 love. Betul, aturannya gitu. Jaraknya harusnya kan segitu ya. Betul. Ternyata gue punya begitu dicek, walaupun udah dipastiin bahwa pitching gue sama sandwich gue itu benar, angkanya perbedaannya 8. Ternyata gap wedge gue itu nggak di 50, tapi malah 52. Harusnya 52. Harusnya 50. Harusnya 50. Kalau menurut gapping 4 derajat, Gappingnya. itu 50. Oke. Setelah didispersi baru kelihatan tuh ya. Begitu tadi kan ada, Harusnya daripada Bagus banget. 52 harusnya 50. Iya. Buat nutup jarak lo ya. harusnya 50 jadi 52. Aneh banget. Untung ketahuan kan. Iya. Untung di fitting. Untung nggak loh. salah beli. Untung nggak itu, malah itu nggak salah beli. Iya. Mahal-mahal salah beli kan lumayan. Sip, thank you, Os. Thank you, Os. Thank you. Halo Golf Geeks, ada satu lagi followers kita, yaitu Duta. Duta kenalin dulu dong. Halo, gue Duta. Gue dari Twin House. Main golf berapa lama? Gue main golf dari 2019. 2019. Iya. Tapi yang dikit katanya udah single nih ya. Woi, belum main. Jadi guys, kalian kalau lihat lapangan ada orang ini, terus apa aja? Dia orangnya jago dan siap untuk diajak main. Taruhan. So Duta, thank you udah ikutan fitting hari ini. Dan kira-kira di fitting hari ini apa sih yang mau lu benerin dari lu? Ada masalah apa kira-kira? Gue sih awalnya pengen ngebenerin boot 3 gue karena masalah di lapangan boot 3 gue tuh selalu grounded kalau nggak topping. Oke. Jadi selalu hook ke kiri terus. Tapi untuk yang lain nggak ada masalah? Untuk yang Mau lain 3 aja? nggak ada masalah sih. Katanya sih W3 makanya susah guys, makanya jarang yang pakai W3. Cuman karena Duta udah beli SIM 2 Max yang baru W3-nya, pasti kita kulik nanti di fitting. Oke, thank you Duta, semoga dapat solusi dari sini. Oke, thank you. Thank you udah join fitting bersama Thank you, Golf Mas. Sekarang lagi sesinya Duta nih. Dia tadi kan masalahnya adalah di wood-nya dia sering inkonsisten. Udah kita cek wood 3 sama wood 5, kelihatan sini nggak ya? Ini lihat nih wood 3, wood 5-nya dia, lihat dong. Berkumpul di satu titik, walaupun masih two-way miss ya. Tapi dia pakai wood 3, lihat. Segini gedenya. Dari 5 pukulan yang salah udah 2 sampai 3 gitu. Jadi di sini bisa dibilang wood 3 dia nggak konsisten dibanding wood 5. Nah, entah dia mau benerin wood 3-nya entah ke fitting, entah ke pro, atau ikhlasin wood 3-nya pakai wood 5. Wood 3 kasih garasi golf sana. Ya. Coba terusin cari lagi gimana titik salah di mana nih. So, jadi gimana Om Wisnu? Kalau dilihat dari Duta, apa yang harus dibenerin? Apa ada yang salah? Gimana? Yang mesti dibenerin gampang, grip dia satu. Oke. Kedua, posisi setup. Ketiga, pada saat dia sering grounded, club face dia ini posisinya selalu pada saat setup dia nutup. Oke. Mungkin kalau kita lihat dia lurus nih. Ya. Oke. Dia tidak nyadar bahwa tiap kali dia grounded, posisi dia udah begini. Oh, jadi face-nya nutup ya? Face-nya nutup, jadi heel dia ini suka nyangkut. Di bawah, jadi grounded. Nyangkut grounded. Ini secara dia tidak sadar. Baik. Nah, jadi hal-hal kecil kayak gini sebenarnya asal diperhatiin, bola dia sebenarnya tidak masalah. Oh, Cuman oke. sering nutup. Nah, ini udah nutup nih tadi. Lihat ya. Itu penyebab lu grounded tuh. Oke, itu nggak grounded, tapi itu sedikit ngesen. Kebuka tuh, iya. Dia pada saat lu grounded itu posisi club face pada nutup setupnya. Ya, itu semua di setup dan di grip. Paling penting grip. Ini gripnya dia udah bagus nih. Udah dibenerin ya Udah gripnya ya? dibenerin dari tadi pagi, makanya pukulannya kok kayak
Superman. Jadi nggak cuma sekedar golf equipmentnya aja yang dibenerin, cuma bisa dilihat di sini ada grip yang salah, ada penempatan setup yang salah. Jadi nggak melulu dari golf equipmentnya juga. Oke, Dut, tadi setelah di fitting sama Leonian gimana? Tadi sih gue cuma dibenerin grip gue doang sih. Gripnya, oke. Iya, karena selama ini ternyata grip gue yang salah. Miss ya, Iya. fundamental sekali itu ya. Iya. Tapi tadi kita juga ada Wood 3 sama Wood 5. Kita cek dispersi. Wood 3-nya dia memang lebih jauh, tapi dispersi terlalu besar. Iya. Dibanding Wood 5-nya ngerucut jadi satu, jarak juga nggak jauh-jauh banget. Iya. Jadi either lo mesti benerin Wood 3-nya atau relain kayaknya. Iya. Lo mau milih mana nih? Benerin? Lebih baik benerin aja. Benerin aja. Saya udah beli mahal-mahal lah. Mahal-mahal bro, asli belain. Makanya mungkin panggil pro ya, benerin lagi ya. Iya, Sip. oke, bro. Sip. Thank you, Dut. Oke, thank you Mas. Jadi bagi para followers yang sudah ikut kita fitting hari ini mendapatkan sesuatu dari Om Wisnu. Dapat apa sih Om? Oh, bukan dari saya, dari Leonian ya. Jadi kita akan bagi-bagi untuk follower Golf Gear yang setia ini. Satu, grip Elite Grip. Ini sebagai sampel aja. Karena Elite Grip ini menurut kita produk Jepang yang sangat bagus sekarang. Dan namanya mulai meroket. Jadi untuk teman-teman bisa pilih mau suka yang mana. Kalau ini suka yang teksturnya rada kayak karet, lebih lengket. Kalau ini yang suka yang kasar-kasar. Yang mukanya kasar kayak saya gini, sukanya kayak gini gitu. Lebih galak gitu ya gripnya, ya, kasar ya. Ya, jadi nanti ini bisa dicoba aja, dilihat. Kalau memang mau dipasangin juga bisa kita pasangin, tidak masalah, dicoba satu. Jadi satu orang dapat untuk satu set iron set atau gimana? Satu piece. Oh, satu piece. Iya. Ini buat iron bukan buat driver. Ini buat apapun. Iron driver oke. Ya, ini coba bisa. Ya. Oke, thank Jadi, you loh. nanti pilih aja suka yang mana. Ini ada yang warna ungu, Itu warnanya sedikit ungu sama ini merah. ungu dan warna merah. Bebas, Bebas, selera. yang penting suka yang mana. Kalau yang buat cewek ada yang lebih ringan, mau yang lebih ringan. Oke.